Ini apa? Karena yang viral yang kelihatan jelek ya. Jadi seolah-olah yang kontribusi kita sebagai apa? Warga NU terutama dalam naungan pesantren itu seolah-olah tidak terlihat gitu ya. Iya, iya. Kontribusinya tertutup oleh yang viral. Kalau kita lihat jaringan Nusantara yang sudah dibangun lama zaman dulu sampai sekarang itu masih ada. Orang selalu menilai. Jadi identiknya sekarang penggiringan opininya kan bagi orang-orang aliran kanan, mereka lebih pintar daripada warga NU. Iya. Mereka lebih Islami daripada NU. Mereka lebih bermoral daripada NU. Lihat bahwa viralnya kemarin itu kasus Gus M itu sebagai pintu masuk utama untuk menghancurkan atau untuk merongrong secara perlahan. Ya. Maka orang-orang yang tidak senang dengan NU itu memanfaatkan itu sedemikian rupa. Iya, iya. Satu, bahwa dakwah yang saat ini digeluti oleh pendai-pendai, oleh gus-gus di NU ini, Padahal sumbangsi NU sampai sekarang dirasakan masyarakat paling bawah, di grassroots itu, di akar rumput itu, rata-rata orang-orang yang jebolan pesantren itu menularkan keilmuannya, itu kadang tanpa dibayar, ingin ilmunya manfaat saja, itu sudah luar biasa. Yang ngajar kiroati, yanbu'a, Yang buah kiroati, ikro, seluruh nih di kawasan Jakarta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang-orang, jumpa lagi bersama kami di N Wonderland. Semoga kita semua sehat walafiat, bahagia dan sejahtera. Sebelum kita lanjutkan obrolan, silahkan di subscribe, like dan di share. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kesuuzonan terhadap beliau-beliau, sekarang kita mungkin agak mencari hiburan bahwa sebagaimanapun Sedian ini sama. kesedihan yang sama, ya sedihan yang dihiburkan. Sebagaimanapun kondisi yang di atas itu, tetaplah kita harus membaca bahwa warga itu di bawah, terutama di kalangan pesantren itu masih istiqomah, masih memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitar itu. Tetapi bagaimana kira-kira fenomena warga NU ya pesantren-pesantren kontribusinya kepada pemberdayaan masyarakat itu kita mulai dibaca, karena hari ini juga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pesantren gitu ya. Bahwa pesantren tidak bisa harus melek terhadap perkembangan zaman. Mungkin dari yang paling gelisah Kita ini sebagai warga NU, kayaknya sih saya warga NU ya kayaknya. ya, kayaknya. soalnya nggak ada ini. Iya, tapi nggak punya KTA. Sampai itu sudah jelas NU-nya. Dari nama saja UNINU. Iya. Iya Twitternya juga ada NU-nya. X-nya juga ada NU-nya. Itu apa ya? Kita sebagai kalangan warga NU yang tidak punya KTA ini merasa ikut terkena imbas sebenarnya dari beberapa kejadian viral yang belakangan ini. Ya, ada Terjadi. Nah, salah satu Gus atau ya Gus yang disebut Gus ya, Gus M. Nah itu kan mau tidak mau beliau ini dianggap mewakili warga NU, karena yang hadir di pengajian beliau ini juga jamaah warga NU. Ketika masyarakat netizen secara luas mengkritisi dia sebagai yang tidak beradab, minim literasi, minim ini, itu sama saja dengan ngatain jamaahnya. Sedangkan jamaahnya sebagian besar saya yakin warga NU. Kalau kiainya aja dikatakan oleh orang umum kurang atau tidak pintar, atau seperti yang dikatakan beliau itu goblok, apalagi jamaah yang mendengarkan gitu. Ya. Makanya warga NU di bawah ini babak belur, bahasanya babak belur gimana ya? Sedih juga kita dikatakan agak kurang. Jadi identiknya sekarang penggiringan opininya kan
bagi orang-orang aliran kanan, mereka lebih pintar daripada warga NU. Ya. Mereka lebih Islami daripada NU. Mereka lebih Bermoral ya. daripada NU. Karena kiai NU-nya aja kayak gitu. Masuk kan Gus Ikdam, Gus itu kan lagi dikritisi habis-habisan. Walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak gus-gus yang lain atau kiai-kiai yang lain yang masih mempunyai ini. Itu aduh, kacau gitu. Ya, artinya kan di masyarakat luas itu yang nampak ya gus-gus itu ya. Iya. Kiai-kiai yang punya kontribusi besar jarang disorot di media itu. Apalagi masuk lagi tuh yang pernyataan tentang sandat siapa? Ferry Irawan ya. Ya. Nah, itu kan yang suka jawab juga orang NU gitu. Jadi seolah-olah keterbelakangan orang NU ini nambah-nambah ini plak gitu. Karena memang warga NU yang menonjol tidak pernah ditonjolkan, sedangkan warga NU yang seperti itu ini. Jadi kalaupun NU bangga dengan separuh warga NU itu ada, separuh penduduk Indonesia itu ada NU, di sisi lain separuh orang Indonesia yang terbelakang ya NU itu. Iya. Jadi warga yang menengah ke bawah itu NU itu sering kita katakan menengah ke bawah kan dalam tanda kutip kita menyebutkan itu ekonominya. Selain itu ya pendidikannya. Iya. Ya karena ini apa? Karena yang viral yang kelihatan jelek ya. Jadi seolah-olah yang kontribusi kita sebagai warga NU terutama dalam naungan pesan itu seolah-olah tidak terlihat gitu ya. Iya. Kontribusinya tertutup oleh yang viral. Kalau kita lihat jaringan Nusantara yang sudah dibangun lama zaman dulu sampai sekarang itu masih ada. Orang selalu menilai NU itu selalu apa ya? Selalu melihat berjasa terhadap negeri ini di masa lalu sebagai apa? Pejuang lah, pendiri bangsa lah, macam-macam romantisme gitu ya. Tapi sebenarnya jaringan ulama itu masih terus terjaga lewat pesantren-pesantren yang ada. Iya. Kalau dulu mengusir penjajah lah, itu pun dengan zikir macam-macam ya. Pengaruhnya masih besar lah dengan pesantrennya, dengan santrinya. Begitupun dengan sekarang. Misalkan ya, kita kasih contoh aja, ya banyak nanti kasih contoh masing-masing ya. Contoh, berapa juta ulama-ulama yang saat ini itu lahir dari pesantren, dan itu nggak berhenti sampai sekarang, masih terus pesantren melahirkan generasi-generasi jadi ulama, jadi kiai dan berbagai profesi. Misalkan Quran misalkan dari apa Mbah Munawir ya. Iya. Dari Mbah Munawir ada Kempek terus ke Kudus, Wonosobo. Masing-masing muridnya bikin pesantren-pesantren besar, melahirkan murid lagi santri, membuat atau mendirikan pesantren, melahirkan lagi generasi sampai sekarang tanpa. Dan itu enggak yang enggak bisa dinilai oleh orang-orang yang ramai di medsos ini. Sangatnya jelas ya itu. Sangatnya jelas sampai sekarang dibanding pondok tahfidz ada tahfidz yang rumah-rumahan ya. rumah tahfidz itu. Tapi yang dilihat masyarakat umum kan rumah tahfidz itu lebih elegan dibanding ini. Ya lagi-lagi kita kalah di pemasaran ya. Marketing. Emang kayak gus-gus yang viral itu kan emang konstelasinya kan industri tetap ya. Dan nalar masyarakat kita kan kayaknya semua terkuras pada nalar industri. Iya. Gitu kan. Jadi yang dianggap sebagai representasi ya yang masih di medsos. Kemudian yang kalau ada yang salah berarti itu memang begitu karakter orang NU misalkan, adanya satu oknum dua oknum lah. Nah itu kegelisahan seperti ini sebenarnya mestinya gimana Jay? Yang memang punya kontribusi apakah harus memang berperan juga di ranah industri gitu sehingga mengembalikan citra positif warga NU? Ya memang sekarang itu waktunya orang-orang NU itu bermain di media sosial yang sekarang itu arusnya sudah sangat luar biasa. Akhirnya yang terlihat itu yang memang yang sedang viral, Gusnya itu yang kayak Gus M itu, Gus I segala macam. Padahal sumbangsi NU sampai sekarang dirasakan masyarakat paling bawah, di grassroots itu, di akar rumput itu. Rata-rata orang-orang yang jebolan pesantren itu menularkan keilmuannya itu kadang tanpa dibayar, ingin ilmunya manfaat saja, itu sudah luar biasa. Yang ngajar kiroati, yang buah, kiroati, ikro,
seluruh nih di kawasan Jakarta, kalau di daerah iyalah, di Jakarta saja itu sekarang justru alumni pesantren yang era 80-90 itu sangat terasa sekali di mana dia dipijak di situ, dia mengajarkan keilmuannya. Itu bukan finansial, malah bukan finansial, dari sisi dia bisa menularkan keilmuan saja dia sudah cukup bangga pada dirinya bahwa alhamdulillah ada keilmuan saya yang bisa dimanfaatkan. Itu ada kewajiban nasrul ilmi itu. Nah itu makanya sampai sekarang pun sebenarnya NU itu di akar rumput itu masih eksis sebenarnya, cuman kita di medsosnya saja. Di medsosnya saja. Kalau saya melihat ini kan NU itu punya kekuatan besarnya adalah jumlah, kuantitas jamaah yang begitu banyak itu sebagai kekuatannya. Atau NU pun memiliki sistem pendidikan yang sangat kuat dan sudah mengakar, itu juga kekuatannya. Nah, dua kekuatan ini yang akhirnya dilihat oleh orang-orang yang punya gerakan baru ini, yaitu bagaimana caranya untuk membuat masyarakat ini sudah antipati. Masyarakat ini mulai tidak percaya lagi dengan dua kekuatan besar ini, khususnya sederhananya adalah pesantren. Nah, maka saya melihat bahwa viralnya kemarin itu kasus Gus M itu sebagai pintu masuk utama untuk menghancurkan atau untuk merongrong secara perlahan. Maka orang-orang yang tidak senang dengan NU itu memanfaatkan itu sedemikian rupa. Satu, bahwa dakwah yang saat ini digeluti oleh pendai-pendai, oleh gus-gus di NU ini perlu dikritik ulang. Sederhananya, mulai dikritik ya, mulai dari cara bicara, mulai dari gila hormat, mulai dari bagaimana hubungan sosial antara pendakwah dengan masyarakat. Nah, mereka ini mulai mengkritik itu semua, pintu masuknya dari viralnya kemarin itu. Terus selain dari itu, mereka juga sekarang mulai memviralkan bahwa pesantren itu bukan lembaga pendidikan yang tepat. Contoh sederhana, kemarin baru lagi rame itu. Saya baca komentarnya itu. Jadi kasusnya itu ada guru di pesantren, itu dia membakar muridnya yang mencolong HP sepupunya. Mencolong apa? Mencuri. Mencuri. Itu berita di medsos. Komennya di bawah. Siapa yang seperti saya golongan tidak mau memondokkan anak pesantren? Itu anaknya banyak banget tuh. Nah, hal-hal seperti itu diviralkan. Nah, pesantren ini sebagai sudut pandang yang benar-benar disorot itu sejak mulai dari kasus Rumah Quran di Bandung yang melakukan kegiatan asusila, melakukan siswa, terus Jombang, banyaklah itu hal-hal seperti itu. Nah, saya melihat bahwa kekuatan besar yang dimiliki NU itu sebagai rasa takut yang dimiliki oleh mereka-mereka yang nggak senang, akhirnya secara perlahan dihancurkan, digerogoti pelan-pelan. Konspirasi termasuk dulu awal-awal konspirasi itu bukan Gus Miftah malah Gus Nur ya. Gus Nur ini Gus Nur itu kan dia nggak bisa baca kitab, nggak tahu pesantren di mana, tapi dia memviralkan atau meyakinkan para jamaahnya bahwa kita nggak perlu pesantren lama-lama terus baca kitab kayak gitu ya, nggak perlu ya. Jadi tidak mewajibkan bahwa seorang pendakwah itu harus bisa baca kitab. Padahal kitab adalah salah satu kekuatan kita gitu ya. Sanadnya jelas macam-macam. Nah, itu mulai muncul kan era-era Gus Nur, kemudian yang sekarang ini kan ramai. Tapi gini, yang menjadi poin gini, Kiai NU di bawah, Kiai sepuh yang banyak yang tidak bersuara. Ini yang bersuara kan yang melek-melek inilah, betul. Yang muda-muda terutama. Gus-gus yang muda-muda ini juga melek, penting juga kehadirannya untuk mengimbangi orang-orang yang menggerogoti NU dari anak-anak mudanya ya. Karena banyak anak muda juga gemar. Orang warga NU sendiri, pelajar NU sendiri suka dengan pendakwah-pendakwah yang sebenarnya dia menyalahi sering menyalahkan ritual keagamaan NU. Nah,
kiai, kita kembali ke kiai kita yang sepuh-sepuh yang Ya, di pesantren yang kontribusi tidak mempersoalkan itu. Mungkin karena melihat begini, yang namanya ilmu ya tidak perlu pencitraan. Ketika ilmu disampaikan, kan cahaya bersinar ya, ibarat sebagai cahaya bersinar di mana-mana dibandingkan di medsos ya, yang terbatas dengan kuota kan gitu ya. Kalau cahaya tanpa batas gitu, ibaratnya itu kan pasrahan ketawakalan ini yang sebenarnya bagi kita kayak kritik, kenapa sih kiai kamu nggak bersuara atau apa? Iya. Justru tidak bersuaranya mereka dengan dikit, dengan diam itu ada kekuatan mereka. Harus ada begitu. Ya sebagai anak muda yang gus-gus ya kita bersuara, tapi yang di bawah kan tetap harus menjaga pondasi kan. Iya. Paku bumi lah ya. Jangan sampai ditarik semua ke atas kan gitu. Ini kan memang persoalannya memang karena keviralan ini dipakai aja sebenarnya. Sebenarnya sih persoalannya ya kita kan bingung nih kalau mau statement ya terkait Gus Miftah dan Gus Ikdam dengan kata-kata itu. Kalau kita statement itu biasa-biasa aja, pasti netizen juga ngomongnya lah goblok-goblokin orang kok dikatain biasa aja. Iya. Kita menghujat Gus Miftah juga lah yang dilakukan beliau kan juga banyak gitu sebenarnya untuk distribusinya lumayan lah gitu. Gus Ikdam juga banyak gitu. Kan jadinya ya tidak bisa ya, tapi emang ini strategi mereka yang orang aliran kanan, nah kita anggap kitanya tengah-tengah. Ada yang kiri kan lebih dekat ke kiri ya kita ya. Kata orang-orang kanan ini untuk menyerang seperti halnya kita waktu dulu menyerang orang kanan juga sebenarnya. Ketika ininya sangat radikal tentang nasionalisme sangat ini kan kita serang juga mereka ada awalnya seperti itu. Tapi memang mereka nggak pernah pakai kata-kata kotor gitu. Bukan kata-kata kotor ya, kata-kata yang jelek gitu. Mereka dengan bagus tapi isinya sangat membahayakan. Betul. Kalau ini kata-katanya jelek, isinya nggak ada yang membahayakan sama sekali. Bagus. Isinya tidak ada yang membahayakan negara, tidak ada isinya. Mas Ikdam ya situ masih ini biasanya minum, kurangin minumnya lah, dan nggak goblok-goblok banget gitu. Gitu kan. Tolol. Iya, itu sebenarnya tidak membahayakan, cuma kata-katanya aja yang membahayakan bagi orang yang tidak bisa menyerap kata-kata itu. Di framingnya. Tapi emang ini Tidak membangun sistem yang ini mengancam gitu. Netizen harus tahu gitu. Maksudnya kita harus memberitahu netizen sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak bahwa orang kanan seperti itu. Ada orang kanan sama orang kiri. Orang kiri oke kanan. Sebelah kanan. Karena kalau kita lihat sekarang kan orang semakin taat beribadah, ini kan bahaya. Apalagi semakin beribadah ya ini Enggak, masalahnya kan bawa nama Gus. Gus itu ada simbol agama yang Gus itu bawa, yang melekat pada Gus itu ada simbol agama di situ. Yang mana agama isinya adalah moralitas itu loh. Jadi makanya ketika bicara kiai, dia membawa beban berat bahwa dia mau bawa beban moral gitu loh. Jadi makanya kalau seumpama ada kiai kencing di pinggir jalan sambil berdiri rame karena sebagai simbol moralitas. Nah kalau supir truk kan ibaratnya kencing pinggir jalan karena nggak membawa simbol moralitas ya sah-sah saja. Saya posisinya kalau begini, kiainya lagi nyupir truk terus kencing pinggir jalan, ayo. Sebenarnya Gus itu kan gini, ibarat Gus itu kan anak kiai. Anak kiai yang dikader kiai untuk mempersiapkan atau melanjutkan estafet kekiaiannya. Melanjutkan pesantren kiainya ketika kiainya sudah tidak ada. Berarti generasi berikutnya kan Gus. Kiai. Ya anak itu kan kadang-kadang nakal kan. Nakal. Kadang-kadang nakal terus ya kecuali kalau dia statusnya kiai ya. Begitu melakukan kesalahan kacau itu. Gus perlu diingatkan lah. Gus ini memang muda-muda dan dia akan melanjutkan nih bapaknya sebagai kiai, ya tentu harus diarahkan. Memang ya namanya anak muda ya kadang-kadang nakal, pas kontrol ya. Termasuk Gus yang lain Agus tuh ya nakal semua Agus. Enggak, itu saya teruskan lagi statement tadi, ntar ini putus. Ya kacau orang-orang yang saat beribadah itu kan kacau itu sebenarnya. Karena kalau konsep dasar NU itu kan punya ukhuwah
Iya. Watoniyah, Rasulullah. Syariah, Aswaja ini. sama ukhuwah apa itu Islamiyah. Oh, Islamia. Itu kan hubungan dengan manusia, dengan Tuhan, dengan alam harus sejajar. Nah, kata-kata mereka itu kan cuma kata-kata hubungan dengan manusia gitu loh. Kita tidak tahu ini. Tapi sekarang kan kenapa saya katakan orang yang sangat taat beribadah ini berbahaya? Kadang-kadang orang yang sangat taat beribadah ini menilai suatu kelakuan dan ibadah. Itu kan repot gitu. Menilainya hitam putih gitu ya. Hitam putih, halal haram, padahal nggak ada sesuatu yang masih ada yang tengah-tengah itu masih banyak gitu. Iya. Ini kan bahaya nih, bahaya. Saya contohnya apalagi di perkotaan ya, hampir semuanya kayak gitu. Ya gini-gini kan dulu bapak saya ahli agama sedikit lah. Anaknya Anaknya mah bukan. Enggak, ya itu kan Seingat saya waktu kecil sampai gede, saya tidak pernah diajari doa mau makan. Cukup disuruh bismillah selesai. Saya dari kecil sampai ini tidak pernah diajar suruh ke masjid untuk jamaah. Karena fokusnya adalah sholat, bukan jamaah. Yang diwajibkan Allah kan sholat, bukan jamaah. Jamaah itu ini. Makanya pondok-pondok selalu mewajibkan jamaah, tidak mewajibkan sholat, karena sholat bukan diwajibkan oleh Allah gitu loh. Nah ini kan kategori Kita ngeri sendiri. kategori itu selalu dibangun oleh para kiai. Minimal anaknya tuh tahu yang wajib. Nanti ketika tahu yang wajib sunah-sunah ini. Sekarang beda di kota. Iya. Semua Yang anak sunnah kecil tuh wajib. disuruh sunah. Jadi wajib semua ya. Jadi seolah-olah kalau Jumatan nggak diajakin anak kota sekarang. Anak kecil tuh karena orang tuanya berangkat kerja, Jumatan nggak ada orang, biarkan. Jumatan wajib ya hukumnya ya. Iya. Tapi ketika sholat tarawih Ramadan, orang tuanya pada pulang cepet-cepet, ayo kita tarawih rame-rame, itu tuh sunnah goblok. Gitu. Kemarin saya baca quote lucu gini. Jadi tolonglah kalian itu harus paham mana yang sunnah, mana yang wajib. Sederhananya, yang namanya bayar hutang itu wajib, sodako itu sunnah. Iya. Itu Ada yang lucu Kena juga banget kemarin menemukan anak diajak umroh sedang sekolah. Ini tuh kacau ini. kacau. Sekolah itu wajib. Sekolah itu talabul ilmi itu wajib, Wajib. fardu ain namanya. Iya. Umroh itu sunnah. Demi status sosial, demi melihat kotak hitam, mereka merelakan Kotak hitam. meninggalkan yang wajib. tapi Apa ini? menariknya gini ya, yang berkaitan dengan tadi kalau kiai-kiai itu tidak menyuruh anaknya begini begitu. Karena poinnya kiai gini, bahwa ibadah itu keikhlasan kepasrahan kita kepada Tuhan. Iya. Jadi tidak ada pemaksaan. Jadi berjalan alami. Ada teguran, mencontohkan, meneladani. Betul, hal yang Nah, hal. tapi sekarang mulai bergeser terutama di wilayah perkotaan yang kemudian merambat ke pedesaan. Hmm. Itu ibadah seperti semacam industri pencitraan gitu ya. Sesuatu yang harus tampak, sesuatu yang harus dilihat. Gitu. Iya. Jadi nilai ibadah sebagai kepasrahan kita kepada Tuhan yang seharusnya tidak dipamer-pamerkan, diperlihatkan, itu seolah-olah kita harus mengukur, oh dia itu taat ibadah, dilihat dari dia Rajin ke masjid. rajin ke masjid terus, Atau jamaah. jamaah Nggak sholat. Padahal belum tentu kan keikhlasannya atau apa dan macam-macam. Nah, kiai dulu ya memang mengajarkan kita itu pelan-pelan pasrah benar-benar ibadah itu kepada Tuhan. Jadi tidak ada industri seperti sekarang, umroh diindustrikan, semua diindustrikan, ya gitu. Jadi substansi ibadahnya hilang. Tapi ini yang memang digemari masyarakat saat ini. Tapi yang diserang sekarang warga NU yang pasrah seperti itu terserang gitu. Betul. Iya. Karena cuma salah ngomong yang tidak substansi. Makanya kiai-kiai dulu tuh banyak, saya tidak mau menaikkan bendera saya, tapi bagaimana saya bikin sumur dan airnya bisa dimanfaatkan banyak orang. Oh, dalam itu banget tuh. kontribusi sosial penting. Jadi saya tidak mau bendera saya terlihat tinggi, tapi bagaimana saya bikin sumur yang airnya bisa dimanfaatkan Iya, nah oleh itu puncaknya ibadah itu ketika Tuhan bisa menilai diri kita baik kan gitu ya. Ya. Bukan orang menilai diri kita gitu. Itu poinnya di situ. Gimana itu Tuhan menilai diri kita itu?
ketika Tuhan Bisa tanyain. Lo teleponin nanti. Nanti kayak Iya. di Jogja itu telepon ke cowok. Yang tahu itu biasanya orang-orang yang pernah pesantren. ya Orang-orang pesantren itu paham mana ibadah murni, mana ibadah yang tidak murni. Iya ya, karena Ibaratnya istilahnya ada ibadah mahdoh, ghairu mahdoh. Sampai orang pesantren itu tahu batas-batas minimal ya kita dia tahu. tidak butuh penilaian manusia, Iya. tidak Iya. butuh penilaian manusia. karena Itu belajar yang pesantren tertinggi. itu detail ya, pelan-pelan. Iya. Tahu lah mana-mana batas-batasannya yang tepat. Tapi emang kadang orang anak-anak pesantren jadi dikritik gitu. Karena nggak pernah terlihat jadi dikritik gitu. Apa orang sholat kayak gembel gitu, bajunya seadanya. Bedanya sama orang-orang kota, kalau sholat ganti baju dulu, terlihat alim dulu baru sholat. Kalau orang pesantren kan lihat aja kalau sholat. Kalau udah pulang nggak di pondok tuh. Kalau di pondok kan terbentur dengan peraturan ya. Iya. Kalau di rumah kan udah kayak gembel gitu. Istilahnya istilah Asal kewajiban Asal menutup aurat jalan Iya, gitu. Islam simbolis lah. Ya, Islam simbolis. Simbolis. Selalu Iya. penampilan. Iya. Orang penampilan dikit aja udah bilang bib, kiai. Tapi emang harus diluruskan, ibadah ya sewajarnya, hubungan sosial senormalnya, semuanya harus tengah-tengah itu lah. Iya. Iya. Jangan terlalu agamis tapi meninggalkan sosialis. Iya. Iya. Wah, quote itu quote. Karena memang NU tidak. NU itu banyak sekali seperti ukhuwah itu. Yang oleh beliau dibilangkan ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah. Kalau NU sebenarnya sudah bukan ukhuwah islamiyah lagi. Sudah ukhuwah basyariyah, udah di atas itu. Iya. Makanya NU bisa bergabung dengan siapa aja. NU bisa bergaul dengan siapa aja. Karena NU akan komplain ketika ukhuwah watoniyah itu diganggu. ya, Seperti orang-orang kanan ya orang kanan. berpidato itu kan mengganggu ukhuwah watoniyah kita, makanya kita selalu komplain. Iya. Ya sampai ini nanti ini bentar lagi nih. Bentar lagi kan akan bagaimana hukumnya kita mengatakan selamat hari Natal. Itu kan begitu. Iya. Bagi kita orang NU diulang lagi kan. Terus. Menurut mereka itu kan itu bagian dari akidah kalau orang NU. Santai. Santai aja. Ruang syariah itu ya. Sebenarnya kan kiai-kiai kita juga tahu ketika Gus Miftah ngomong goblok itu salah tahu. Iya. Di situ, tapi kenapa itu tidak substansi, Iya. tidak perlu Iya. dikritisi. Hmm. Beda halnya ketika kita ngomong, wah apa namanya polisi tauhid itu kan beda, itu Nah, itu. substansi harus Merusak ini. tatanan. Merusak tatanan Pancasila nggak bener ini. Nah, itu kan merusak ini ukhuwah watoniyah. Maka seolah-olah ketika Gus Miftah, Gus Ikdam dan yang lain-lain yang suka menggunakan kata-kata vulgar itu seolah didiamkan oleh kiai-kiai kita, emang itu tidak substansi. Ya. Memang iya secara akhlak memang kurang sedikit, Iya. tapi kan secara manfaat mungkin Lebih dengan banyak. kata-kata seperti itu lebih masuk, Lebih cair ya. lebih dengan masuk jamaahnya di ya. cara itu. Membangun kedekatan dengan Iya. jamaahnya kan. Ya, walaupun kita tidak membenarkan seperti itu ya, Iya. tapi Iya. memang Kita memang babak belur di medsos ya memang ya. Ya. Babak belur di medsos. Tapi kan di bawah kita Wah. tetap ya sebagai kekuatan Nahdliyin itu nggak kuat lah, nggak terkalahkan lah. Iya. Dan masih eksis, insya Allah masih eksis. Ketika pesantren itu ada masih eksis. Apalagi orang tua yang sadar dengan zaman sudah sedemikian rupa, itu banyak orang yang sadar bahwasanya saya tidak mungkin bisa melepaskan anak saya dengan begitu saja. Makanya banyak yang mencari jalur aman taruh di pesantren. tapi pesantren perlu diingat harus terima kritik, Pak. Bukan Iya. Ya, banyak iya. yang Iya. berantakan, Ya, yang ada. kacau memang banyak. Itu harus menerima harus. Kita bukan nabi boy. Iya. Banyak ini apa namanya bajingan-bajingan keluar dari pesantren tuh banyak. Ya, Iya. Tapi kita juga harus percaya banyak kiai-kiai yang diam-diam saja, tapi mereka ya sebagai pondasi Jarur harus langit. kuat. Jarur langit masih ada. Nah, Yang nggak buka YouTube, yang buka medsos atau apa. Ada yang agak lucu tuh yang apa? Yang santet itu apa? Irwan. Ferry Rawan. Iya. Dia minta disantet kali itu ya, disantet. Silahkan dukun santet dalam 24 jam gitu. Ya persoalannya dukun yang beneran kan dia nggak main YouTube, nggak main YouTube. Artinya ya banyak orang-orang di luar sana yang tidak semuanya hidup dalam media sosial, gitu. Termasuk NU yang jumlahnya ratusan juta, kiai-kiai NU yang
cuma bukan cuma ya, artinya yang sehari-harinya berzikir ya untuk mendoakan santrinya, nggak cuma santri, bangsa Indonesia. Dalam doanya kan pasti ada kan apa istilahnya, Indonesia disebut namanya ya. Rodina kosong. ya, jelas ya. Tapi itulah keseimbangan alam. Keseimbangan alam harus ada. Ya, Ada yang ada hitam putih lah. ada yang baik, ada yang tidak. Iya, iya. Oke, fenomena ini harus segera dihentikan lah. Tolonglah yang orang-orang kanan itu yang agak ini, hentikanlah pembulian terhadap Gus-Gus itu. Kita tahu Gus-Gus itu emang kurang ini. Iya, Tapi jangan segera ini dihentikan gitu maksudnya. Tapi mereka tetap punya kontribusi besar. harus dilihat di sana. Iya. Apalagi mereka yang anaknya ya pasti akan melanjutkan pesantrennya. Iya. Doakan saja lah. Berarti ke depan saya kira harus ada hal-hal yang bisa untuk memviralkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperbaiki nama baik Gus-Gus itu. Ya contoh sederhananya, Gus Miftah itu kan beliau selalu memborong apa SS yang berjualan di pengajiannya, memberikan makan santri hampir 300 gratis full. Ini kalau misal kita lihat dari kiprahnya itu sangat jelas sekali. Anggaplah sederhananya satu santri itu 10.000 kalau sudah 3 juta. Selama 1 tahun itu berapa juta yang dikeluarkan untuk membantu mengentaskan sederhananya kemiskinan lah dengan cara memberikan pendidikan itu. Itu tidak terekspos. Ya itu makanya harus ada hal-hal yang bisa untuk mengekspos itu. Kembali lagi ke PBNU itu. Tugasnya PBNU secara struktur. Iya kan? Iya, iya. Yang punya sistem untuk mengangkat. Dengan kiai-kiai di pesantren yang nggak punya waktu untuk itu. Iya. Mereka ngajarin Itu santri tugasnya PBNU ngaji, ya. berzikir, bangun malam, pagi, siang, sore, hanya mendoakan santrinya, mendoakan rakyat Indonesia, mendoakan pimpinannya. Enggak sempat begitu. Coba sampaikan ke Tapi saya ingat ya. Saya kira PBNU nggak merasa kok kalau NU lagi diacak-acak. Dikira cuma Gus Miftah doang sama Gus Ikdam yang dibully. Dia nggak ngerasa sebenarnya warga NU juga kena. Iya, sedang kena. Iya. Sedang habis-habisan. Nggak tahu ya. Bahkan dia sendiri dikritik juga ngerasa. Kamu nggak. Sudah ini Pak, makamnya sudah hablum Sudah fana, minallah. sudah fana ya. Sudah ini. Nggak peduli sama kritik Sudah lagi manusia. moksanya. Ada. Alhamdulillah. Ya, buat kepiling kita semua. Iya.